masih di peringkat ke-7. Tinggal 5 pemain Panawaga juga udah tereliminasi masih ke-6. 13 orang masih hidup. Aura masih ada. Saret Esports menyusul. Tinggal 4 kali ini. Onyx Lau juga. Udah kayak menuju kayak kan sekarang kan grand final ya. Itu selalu yang bunyinya tuh beda-beda mulu. Udah gitu kayak ininya apa lesson point itu benar-benar rumit banget. Betul. Sengit banget. Yang mana sebenarnya Big Akar juga kalau kita ntar masuk game 3 Bermuda, dia dapetin Buya di Bermuda loh. Makanya. Wah itu sih yang bikin penasaran. Siapa tahu di Bermuda lagi-lagi dia Buya. Iya, padahal bisa dibilang pas kita main di game 1 ya Big Akaran nggak cukup banyak tersorot sampai akhirnya gamenya mulai. Yes, dan ternyata ini dia game ketiga kita pada hari ini. Caster, let's go! Oke, dan akhirnya kita bakal masuk ke game ketiga di map Bermuda. Iya, akhirnya di mana ternyata playernya semua sudah drop dan langsung mengamankan masing-masing kota milik mereka. Oke, lagi-lagi di sini tersebar cukup rata dan nampaknya ada tembakan juga di salah satu tempat yang kita lihat tim Aura. Gue bisa bilang, ini kita nggak ngeliat rute pesawat ya, tapi kalau gue bisa bilang ini rute pesawatnya cukup ke arah atas. Pilotnya baik lagi ya. Kalau nggak ke arah atas, ke arah kiri banget. Yap, benar pilotnya baik kali ini. Tapi kayaknya belum ada yang terjatuh. Udah ada suara tembakan dari salah satu tim di tempat juga. Tapi benar-benar kayak game pertama sih Jan, masih main safe placement poinnya aja. Main safe kembali lagi, tempo awal yang dibawa cukup pelan dari kedua belas tim. Tentunya di sini mereka udah mulai harus adaptasi, di sini udah saling tahu juga rumah sama-sama milik siapa di sini. Jadi mereka bakal play safe. Iya, bahkan ujung-ujung pulau nih ya, itu udah ada timnya juga. Udah ada Semua timnya. bahkan hampir semua ujung pulau ya. Hampir Jadi semua. mereka benar-benar ngambil lootingan dulu, udah benar-benar cukup kuat, baru mereka mau fight. Kalau misalnya mainnya kayak gini Han, gue predik ini bukan di late game-nya tapi di mid game-nya biasa berantem. Iya. Karena semuanya pede buat berantem akhirnya. Oke, tim ada di Jans dengan M14. Masih untuk di Dikoy dulu satu orang berada di tower dulu yang cukup baik. Tapi dari sisi lain juga ada vision yang baik. Dan bakal coba diras. M19 disiapkan dan langsung terkena down. Belum coba untuk dipulangkan, bakal menjadi Sandra. Ternyata tidak. Dan Lau pembohong harus langsung balik ke lobby Tucson untuk pertama kalinya. Keculik di sana bisa kita lihat di mana Bima Sakti Strip memang dituruni oleh dua tim. Dan di sini dari tim Aura Jans khususnya sudah mengamankan double kill yang cukup cepat. Yap, dan langsung melakukan pergerakan untuk tim Aura mendapatkan 2 poin eliminasi di awal-awal. Itu bekal yang cukup baik untuk tim Aura. Iya betul banget, karena Aura sendiri sebenarnya tidak buruk juga mainnya saat penyisian, hanya saja dia kali ini mendapatkan slot karena Lufrio udah masuk dari kualifikasi tertutup. Ini juga satu lagi, jangan sampai disia-siakan kesempatannya. Karena kalau misalkan dilihat juga sebenarnya tim Lufrio sama Aura waktu itu poinnya nggak beda jauh banget. Kayak cuma nggak nyampe 100, nggak nyampe 50. Iya, karena Aura ternyata Buya juga cukup banyak pas penyisian. Ya setuju, dan ternyata mendapat kesempatan lagi untuk kali ini. Oke. Dan gue lupa sih, tadi udah pernah di shot belum ya, tapi Starlight kali ini tidak ada Venomnya ya. Saya nggak ada Venom, ya ada Gare di sini, malah Gare. Iya. Yap, yang masuk salah satu bisa gue bilang talenta muda yang cukup memiliki potensi ya. Yes, Gare. Itu juga rusher juga dari Gare. Gue sempat ngeliat juga, dia kan dari masih sekolah ya. Masih dari kecil Gare. juga. Masih kecil, jadi wonderkid banyak banget dari Free Fire ini wonderkid ya. Iya. Yap, dan nampaknya Factory di sini sudah mulai disanggahi juga oleh tim dari GBH, di mana sebenarnya udah ada tim 12 yaitu dari Onyx, tampaknya juga mendapatkan api Shiva. Kalau dilihat butuh pertolongan sekali. Masih gua coba dikikis tapi Shiva langsung di end gitu ya, tinggal 3 pemain dari GBH. Dan ini dia Elysium bakal coba untuk bersinar nampaknya dari seorang Rainbow. Coba untuk berputar dari sisi lainnya, ngerush dulu, tapi dari tim GBH coba untuk dicari bersembunyi di balik obstacle yang cukup baik. Udah ketahuan tampaknya Rainbow sudah menyiapkan langsung komunikasi ke satu player. Yes, gak bakal pakai lama, bakal langsung dipulangin aja ke lobby tampaknya ada player dari tim GBH. Yes, lagi-lagi si Rainbow bang coba tembak ke arah atas mencari beradaan musuhnya, tapi ternyata dari GBH melarikan diri. Dan selamat untuk saat ini. Tapi ada GGWP yang menjambut dari arah sana. Kakek cukup oportunis buat mengamankan 1 poin eliminasi. Yes, terjebak nampaknya di sana. Dari GWP berhasil mendapatkan 1 dan Onyx mendapatkan awal yang cukup baik juga sama seperti Aura. Tapi kalau bisa kita ternyata Kruger udah berhasil dipulangkan, tinggal 3 pemain dari Elysium. Wow, sayang sekali Onyx di sini ada satu barter yang harus terjadi. Menurut gua nggak terlalu menguntungkan banget jadinya karena Onyx, karena ujungnya dia hanya 2 tukar 1. Yes, dan di sini kita ada GGWP juga melakukan pergerakan, di mana sebelumnya mendapatkan Buya juga. GGWP juga mungkin. Dan di sini Rainbow. Akhirnya, dan itu bakal memulangkan tim GBH menjadi tim pertama yang pulang di game ketiga. Oke, dan ternyata dari GGWP sendiri masih belum ketemu musuh lagi untuk kali ini. Yap, mereka udah berada di Pocinok. Satu spot yang banyak banget, rumahnya cukup capek sih bisa gue bilang ngelutnya. Tapi kali ini tidak memiliki gangguan sama sekali, jadi mereka bisa cukup leluasa untuk bergerak.
Yap. Dan bener-bener mainnya masih main pelan banget ya Jan. Tempo permainan bahkan sekarang masih 42 yang masih hidup. Yap, betul banget dimana baru satu tim juga. Rada mengingatkan sama game kedua ya jadinya ya. Iya game kedua. Tapi lebih game pertama gak sih? Di game kedua tuh bener-bener lama banget Jan. Lama banget. Mungkin karena Purgatory juga kali ya, Iya. mereka besar banget. Dan habis itu mereka juga terlalu nyaman dengan kotanya, jadi tidak ada perpindahan. Oke, kita bakal lihat di sini wajah-wajahnya. The Groth, Rusty, Skake, Mandrong juga. Ini pemain-pemain lama banget nih, legend-legend nih kan. Iya, tapi memang GGWP di sini bisa menjadi kuda hitam gak sih gue bilang? Iya, Salah satu kuda hitam yang bisa jadi memberikan satu surprise dan maybe dia yang lolos. iya bahkan mereka sekarang bisa memanfaatkan zona dengan baik. Apalagi dapat momentum tadi, dapat buyah di game kedua. So ini bisa nge-boost mental dari pemain dari GGWP sendiri. Betul, tapi kalau tadi kita sempat lihat di arah kill feed, Ical sudah mengamankan 1 poin eliminasi ke arah tim OP. Yap, dan Aura ternyata udah ada 3 poin eliminasi. Mungkin ini saatnya Aura untuk naikin juga karena banyak banget tim-tim yang menurut gua di 2 game pertama belum kelihatan performa aslinya. Let's see, karena Aura juga kuat banget di Bermuda Jan. Betul, Aura juga kuat, sering juga mendapatkan buyah ketika mapnya dimainkan di Bermuda. Yap, di sisi lain dari tim Boom Cerberus sendiri masih memanfaatkan juga di mana mereka masih ada di atas di top 3 kalau bisa gue bilang. Betul, dan tampaknya bakal bersinggungan dengan tim Aura yang seharusnya sudah mendengar seberisik itu mobilnya. Ah yes, bakal coba disamperin nampaknya sama Dical. tim Aura. Dicari-cari di mana keberadaan dari tim Boom Cerberus. Tapi Guns terlalu depan ada tembakan dari seorang Koje dengan efek 60-nya. Udah mulai di tap-tap aja tadi, udah mulai ada yang kecicil darahnya tapi seharusnya belum terlalu signifikan dan masih ada 1 tembok yang bisa digunakan sebagai tempat berlindung. Yes, Koje masih pakai spas kali ini untuk pertarungan jarak dekat gak cukup baik untuk seorang Koje sendiri. Bakal coba berputar dulu tapi terlalu terdengar berisik suara kaleng birunya. Digunakan untuk pijakan jump shot nembak ke arah depan. Yap, dan ada juga yang dari sisi kirinya satu setup yang cukup bagus diterapkan oleh tim Aura. Mereka pengen perang sih. Tembakan dari Ical dengan skarnya masih bisa mendapatkan juga dari tim Boom melarikan diri nampaknya. Dan gak mau perang. Karena zonanya udah mulai tipis banget, zonanya udah mulai dekat. Walaupun masih zona pertama sih belum sakit, cuman kalau gue di sini melihatnya gini, Boom ini terlalu disayangkan banget kalau mereka ngambil resiko. 2 game, mereka udah punya placement yang bagus, Ya. udah punya poin eliminasi yang bagus. Mungkin lu bisa sih lawan Aura, tapi yang pasti kalau lu gak lawan Aura, lebih aman. Lebih aman dan juga ternyata ada perang nampaknya sila dari Reka yang nembak ke arah tim dari Elysium di mana Rainbow juga udah terjatuh di sana. Oke. Tinggal Lau dan juga Kruger. Betul, Argon. Udah hilang. Udah hilang, udah Iya, dipulangkan sayangnya. Dipulangkan ternyata. Betul Kruger banget. masih ada juga kali ini. Dan Rainbow di sana cukup tercicil, tampaknya belum sempat melakukan medikasi. Kita lihat bar darahnya belum nambah-nambah, apakah jangan-jangan dia, harusnya sih dia punya medkit. Iya, tapi dia nyari posisi aman Nyari dulu untuk posisi melakukan terlebih. medikasi terlebih dahulu. Karena mereka juga udah mulai memasuki ke daerah peak yang kita tahu selalu ramai. Selalu ramai dan kita lihat ada GGWP juga melakukan tembakan ke arah tim dari Star 8. Masih ada obstacle cukup baik untuk menyelamatkan diri. Tapi kita lihat tim Star 8 ada di lower ground di mana tim GGWP nembaknya enak banget. Iya, masih di posisi yang sama juga dari arah GGWP. Tampaknya Star 8 adalah tim yang gue bisa bilang ya, kalau dibawa ke late game mereka masih berempat, itu menakutkan banget. Yes, tapi kita lihat ini Opik Bro Jeff dengan sekarang ke depan dari tim Boom. Coba menggunakan mobilnya dan gun. Masih bisa bertahan. Belum tumbang kali ini dari tim Boom Cerberus sendiri. Udah mulai dijepit, bakal coba dihabisin kaleng birunya. Menghapus semua opsi Boom untuk pergi kabur. Yes, tapi si lain di belakang juga ada tim sebelah di daerah pick. Bakal banget banyak penumpukan kali ini. Masih ada patahan untuk tim Boom, jadi cukup aman. Betul banget, tapi setidaknya dari OP sudah mendapatkan satu informasi cukup berharga dan mereka udah menahan karena Boom di sini cukup kesulitan untuk melakukan rotasi kalau zona selanjutnya tidak berpihak ke arah Boom. Yes, tapi di sisi lain kita lihat Reka mulai sneaky-sneaky karena ada pergerakan dari Elysium yang sudah menyiapkan satu compound. Yap. Untuk main lebih safe karena udah kehilangan satu pemain yaitu Ergan. Betul banget, dan mereka langsung memilih aja rumah ayam sebagai tempat perlindungan sementara waktu menunggu zonanya juga memberi info kemana circle selanjutnya. Ya betul, ini Star 8 ya. Mungkin tadi bahas lagi kalau misalkan Star 8 dibiarin ngeloting, tapi ngeloting itu bakal kuat banget di Bakal akhir-akhirnya. Kuat banget, cuman sekarang pertanyaannya adalah berapa tim yang bisa matahin rotasinya Star 8 sebelum akhirnya masuk ke circle ketiga atau keempat lah. Kita bakal lihat di sini Star 8 udah melihat musuhnya di mana tim Aura juga udah mulai set up.
di mana NSC bakal menjadi incaran dari tim Aura Ignite sendiri. Iya, tampaknya satu keputusan yang diambil, tapi sementara itu kita lihat Hayabusa sudah nge-spot terlebih dahulu. Ada satu tim yang sedang berdiam diri di satu compound depan mereka. Yap, itu dia tim dari Big Akar. Yap, satu tim yang juga udah mendapatkan buya di match pertama di map Bermuda juga. Ya, coba teman-teman pergerakan, tapi terlalu berbahaya nampaknya untuk tim 2 sendiri. Bakal untuk kabur dulu, tapi dari sisi kanan Garen berhasil melakukan alpha kali ini. Dan Garen langsung memulangkan alpha ke lobby. Hasta la vista. Itu dia bagus banget, tapi kayaknya bakal coba mundur dulu dari tim 2 kali ini. Tim Big Akar langsung aja memutuskan buat narik kalengnya, mundur dan bakal ngambil rute yang cukup jauh buat masuk ke next zone-nya. Yap, bakal coba berada lagi di sini. Star 8 juga udah ngamanin zona, Jan udah punya zonanya. Betul, dan lu kalau lihat ya Star 8 itu ketika mereka akhirnya masuk ke tengah kota, tengah pulaunya Bermuda lah ya. Itu mayoritas tuh player-playernya udah siap banget kayak vestnya, helmnya, medkitnya 10 Pak. Medkit 10 nggak tuh dari Zixia sendiri? Ini kalau misalnya dia nggak main game ya dia buka apotek dia. Buka apotek ya. Banyak kan, ya? banget persediaannya soalnya. Iya, bisa kasih temennya juga gitu kan, Betul. sedekah ya gitu Jan ya. Coba kita bandingin kayak misalnya orang medkitnya 2 doang gitu kan. Iya, udah Axelnya cuma 2 doang Kalau ini medkitnya. posyandu ini. Belum nyampe ya. Jadi dia harus minta tadi. Harus minta. Harus minta sama Zixia ya. Atau Koje lah ya. Oke, dari sini ada Koje dengan F60-nya. Juga melihat dari Neonek Kruger nembak ke depan mereka. Gak mau gerak loh musuhnya loh. Ini kejadian juga pas lagi qualifier. Dimana kalau misalkan tim dari Onyx atau Elysium sendiri itu mau ngeras tapi musuhnya nggak mau, ya udah jadi kentang banget buat Iya. Elysium. Kayak salah satu cara nge-counternya Onyx tuh ya udah diem aja. Karena Onyxnya sendiri bukan tim yang menurut gua terlalu pengen banget nge-rush. Iya. Walaupun mereka udah tahu, ah ini ada rumahnya ada orangnya nih. Tapi kalau misalnya tidak menguntungkan, mereka juga Onyxnya akhirnya entah narik mundur atau ikutan diem aja. Iya gak mau perang gitu nih, ada reknya diem aja. Tembak-tembakin dari Onyxnya, coba nyari vision juga, ada tapping-tapping. Tapi di sini pick cukup ramai nampaknya. Picknya rame banget sih, bisa gue bilang bahkan rumah ayamnya udah ada, rumah sultannya kayak juga udah ada, rumah bolangnya bahkan mungkin ada juga. Iya, dan di sisi lain ada Ais berhasil menekan Aura. Lale juga harus dijatuhkan di balik area Sari, cuman kayak ada hujan peluru di salah satu tempat kali ini. Oh my god, sekarang di sini kita lihat Sanin comeback. Apakah bisa comeback dari arah Mas Setboy bakal mencoba untuk menolong temannya tapi terlalu sulit. Koje juga dengan FCC bakal arah Mang kali ini coba untuk bertahan. Nampaknya masih ada blind spot di sana. Dan Jans menggunakan kaleng birunya melewati jembatan kali ini bersama temannya. Tapi damage-nya cukup banyak dan memutuskan untuk turun di belakang Pantera bakal melakukan balas sekarang Bang. Menggunakan FCC-nya. Tengah darah udah dari arah Mas tapi sayangnya M selanjutnya Itu sedikit dia. sulit. Apakah bakal dibalikan karena Jans juga udah cukup low banget. Tapi Axel dibalikin di sini. Ternyata Jansnya nggak knockdown, di belakangnya Axel yang kena tumbal ya. Iya, karena itu tadi cukup lama dan menurut gue dari Jans sendiri tidak terlalu banyak juga pelurunya masuk ya. Iya, ini yang gue suka dari M60 lagi ya. Pelurunya banyak banget, jadi tapping untuk ngekis Glowals enak banget. Betul banget, tapi setidaknya di sini ini bakal memberikan space untuk satu temannya yaitu Koje untuk balik ke dalam fight, tapi belum mau dilepas sama Jans, dibombardir lagi, dikasih paham, dikasih tahu, dan akhirnya Mang harus dipulangkan. Yap, benar banget di sini. Memanfaatkan banget karena zona juga udah mulai menutup dan gak ada follow up dari temannya. Aura berhasil mendapatkan 4 poin eliminasi. Kali ini tinggal 36 orang yang masih hidup. Yap, emang orang yang Oh, namanya danger zone! cukup apa ya, menyinggahi banyak tim ya. Iya, dan mereka ini sebenarnya ngamanin masing-masing compound sih. Mainnya bener-bener main safe Iya. banget. Jadi sebenarnya sih gak apa-apa juga sih masih di dalam rumah lah ya. Iya, masih di dalam rumah. Tapi yang di luar hati-hati karena bukan mitos ya, Jan ya. Bukan mitos ya. Iya, betul banget. Tapi Dan lu nyadar gak sih kayak Boom di game ketiga ini playstyle berubah banget. iya, playstyle karena dia harus kayak main stabilin. Biasanya menit-menit segini Boom itu ya 5 lah minimal. Udah eliminasi orang ya. Eliminasi udah 5 lah, tapi kali ini Boom bener-bener mainnya cukup bisa dibilang ngedodge fight terus. Yes, bener banget. Dan lu sadar gak sih dari tim Boom Cerberus itu mereka gak ganti baju dari qualifier? Karakternya itu. Bau dong ya. Bajunya itu aja. Bau ya. Dari Wizard nih kayaknya gak pernah ganti, gue hafal banget. Atau mungkin, alah. Oke, balik lagi ke daerah pick di sini yang tampaknya juga masih menjadi bagian dari circle selanjutnya. Ini menarik nih Jan Apa? nih. Ini banyak banget cahaya-cahaya, ini ada M79 gue yakin banget dari tadi. Itu pasti ada, AWM juga ada, mungkin bahkan crossbow yang udah cukup jarang kita temukan ya. Iya, Ada crossbow juga. jarang ditemukan juga karena ada di airdrops. Dan juga Guns nih dengan M79 ya, gue mau lihat lagi. Tadi sih gue udah liat ada yang punya pelurunya, tapi itu nggak tahu kan. Kruger tadi megang M79. Udah pegang ya, udah pegang berarti M79 ya. Tapi dari Opi, nembak ke arah bawah di mana tim 6 coba untuk masuk ke dalam zona kali ini. Boom, ternyata itu dia. Ini penyakit Boom juga ya. Mereka sering banget loh. Zona mulai nutup, dia baru masuk ke dalam zona.
Iya karena emang dia kan dari tadi posisinya ditahan mulu kan sama Omi. Udah ketahuan bakal coba buat berlari dari arah Mystic masih menggunakan patahannya untuk menjadi blind spot dan mendaki bukit tersebut. Yes, langsung aja di sini dari tim Boom masih bisa selamat mendaki gunung lewati lembah kali ini. Jans juga langsung dibakar depan, masih ada Ghost dari tim Star ternyata. Dan kita lihat ada satu orang yang terendau dan tapi belum kelihatan itu siapa. Yap, cukup lama juga buat peruntukan dari Zesia bakal coba buat berlari ke arah atas. Prima damage banyak banget dan harus juga terjatuh ujungnya oleh Jans menggunakan M60-nya. Ayah Buta will be the next target, bakal tembak lagi Mystic juga berhasil mendapatkan seorang Adolf dari NSC. Berhasil dipulangkan. Yap. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini ada GGWP berhasil mendapatkan zona lagi. Oh, dan kalau kita lihat di sana juga cukup banyak, termasuk Seven Envy dan juga Yasa Richman yang harus mengalami nasib cukup buruk. Yap, ada tembakan lagi tapi tim Aura harus lebih berhati-hati, jangan overstay karena zonanya cukup sakit kali ini. Udah mulai sakit sih kalau bisa dibilang karena udah kecil banget dari circle-nya sendiri. Dan Aura dan Star adalah dua tim yang masih cukup kesulitan belum mendapatkan compound di dalam circle. Iya, masih 10 tim loh Jan. Masih 10 tim, ini banyak banget dan aduh kenapa harus pick sih? Kenapa harus pick? Dimana rumahnya cukup kritis dan juga open field-nya lumayan luas. Siap. Oke, Bro JS tinggal berdua dari OP5 Project kali ini. Masih nomor ini, masih coba debak dengan Scar-nya ke arah depan. Masih belum bisa mendapatkan musuh. Yap, Wizard MP9. sana masih bisa berlindung tapi di sini bakal coba body tap-tap lagi tampaknya sementara Opi Bro JS belum bisa mendapatkan juga. Cukup lama juga cukup alot di sana. Boom masih lincah. Yes, Boom bakal dapatin satu kompor untuk Boom sendiri. Rumah kayu kali ini. Yap, bakal coba buat riset dulu menggunakan medikasi dulu Mereka. dari arah Boom tapi Mystic di sini seharusnya mendapatkan cukup banyak info tapi dari arah sisi belakang ada tap yang sakit banget karena Mystic. Ya cuma rumah hancur bakal di grup 2 sama teman-temannya tapi Mystic berhasil dijatuhkan terus juga bakal diselamatin Sunny comeback tereliminasi di posisi 10. Tinggal 9 tim kali ini. Star masih adem ayam aja memanfaatkan momentum yang ada kayaknya. 8 tim sekarang karena NSK Soldier juga udah tereliminasi. Zonanya Aduh. bakal menutup di sini. Rumah Wolong menjadi tempat persinggahan dari tim GGWP yang masih cukup solid dengan 4 player dan darah yang banyak banget dan juga resource yang banyak. Once again GGWP nampaknya diselamatkan Dewi Fortuna karena cukup dekat dengan zona kali ini. Udah dapat satu rumah juga, tinggal manfaatin aja musuh-musuh yang lagi perang. Makanya gue juga ngerti kenapa rumah bolongnya sampai masih kosong sampai GGWP yang nggak terlalu awal masuk aja masih bisa mengamankan rumahnya. Yes, GGWP kayaknya tinggal memetik aja buah dari apa yang dilakukan musuhnya. Tinggal memanfaatkan aja Tapi gini, perang rumah yang ada. bolong itu banyak banget jalan masuknya. Nggak cuma dari pintu bawah, lu bisa naik ban juga lompat masuk dari gentengnya. Iya, harus berhati-hati juga ya Mas ya. Makanya tuh tadi GGWP langsung naruh player-player di jendelanya. Oh, itu lihat kakek di Game 79 berhasil mendapatkan Star 8. Oh my Jatuh God. berkali. Kita nggak bisa lihat momentumnya di mana itu ya. Betul banget. Dan di sini seharusnya Starlight lagi menerima pressure cukup besar dari GGWP. Iya, dari semua tim coba untuk masuk ke dalam zona di mana Boom juga masih bertahan dengan 3 pemainnya. GGWP gak mau berpindah tempat mengamankan rumah bolong. Genjer juga udah bersiap-siap, gak mau perang dulu. Di mana Jars juga megang 79 terjatuh di sana. Dan di sini- Mandrang juga belum bisa mendapatkan satu poin. Oh! Yo my god, OP5 Project berhasil dipulangkan. GGWP dengan 5 poin eliminasi bahkan mungkin menjadi 7 di sini karena sudah melihat ke arah 2 player dari Starlight. Apakah pelontaran masih ada peluru, masih bisa dibuat dimanfaatkan, tapi di lain sisi, boom, my tereliminasi di God. peringkat ke-7. Tinggal 5 pemain Panawaga juga udah tereliminasi masih ke-6. 13 orang masih hidup. Aura masih ada. Starlight Esports menyusul. Tinggal 4 kali ini. Oh, di Clau juga terjatuh. Dan terlalu sulit, oke masih bisa di-revive tampaknya, tapi kalau kita switch ke arah Rekanando yang berhasil menculik ke satu player tim GGWP, yaitu Mandrop. Ya Nando jump shot dengan MP60-nya epic moment banget kali ini. 6 poin eliminasi udah diamankan oleh Reka sendiri. Tapi zona mulai tipis, bakal masuk lagi. Circle semakin kecil kali ini. Just berhasil mendapatkan Mandrong. Apakah ini saja? Apakah buat mereka? Apa buat GGWP? Karena di sini mereka bakal ketemuan tentunya. Ya, ternyata lalu berhasil diselamatkan. Hei, hei! Selamat abang! Wow! Itu dia! Berhasil dirasakan oleh tim dari Elysium. GGWP juga bakal jadi cara berikutnya. Lau dengan 9-nya berhasil dengan 1. Dan ternyata once again GGWP buyah di game ketiga kali ini. Good game, well played. Good game, well played. Wow, What the hell? meleset lagi ya prediksi kita semua ya. Bahkan OBB juga meleset ya kayak tadi ya. Hai. Wah, GGWP lagi. GGWP lagi. Padahal udah tipis-tipis banget ya. Iya. Tadinya tuh udah nyaris Onyx gitu.